Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Setiawan dengan NIM 2217051231. Baik, jadi tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya dari mata kuliah akuntansi internasional. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan terkait dengan review artikel yang saya buat, yaitu dengan judul pengaruh transfer pricing terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2020 sampai dengan 2023. Jadi salah satu isu yang menarik yang diangkat dalam artikel ini adalah fenomena transfer pricing sebagai strategi penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Meskipun transfer pricing kerap dianggap sebagai taktik utama perusahaan untuk memindahkan laba ke negara dengan pajak yang lebih rendah, yang mana sehingga menekankan beban pajak. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak selalu berdampak signifikan terhadap tax avoidance, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Temuan ini juga menjadi menarik karena bertentangan dengan asumsi umum yang berkembang dan juga menimbulkan pertanyaan, apakah perusahaan ini mulai lebih patuh terhadap regulasi perpajakan ataukah mereka menggunakan strategi lain yang lebih tersembunyi. Yang mana fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan pajak, strategi bisnis global, dan integritas pelaporan keuangan di era keterbukaan informasi. Jadi teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu ada teori agensi atau agensi teori, yang dimana definisi dan konsep dasar teori agensi ini merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal atau pemilik atau pemegang saham dengan agen atau manajer perusahaan, yang dimana terdapat konflik kepentingan antara kedua belah pihak, yang dimana teori ini dikemukakan oleh Jensen dan juga McLean pada tahun 1976, yang menyatakan bahwa manajer sebagai agen cenderung mengambil kepatuhan yang menguntungkan terdiri dari diri sendiri, walaupun kepatuhan tersebut belum tentu sejalan dengan kepentingan pemilikan perusahaan. Relevansi dalam konteks penelitian ini, praktik transfer pricing dijadikan objek untuk melihat apakah manajemen perusahaan menggunakan metode ini sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak atau tax avoidance. Transfer pricing juga sering dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki afiliasi di berbagai negara untuk memindahkan laba ke negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tax haven, sehingga pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Untuk teori yang kedua yaitu ada teori kepatuhan pajak atau tax compliance theory, yang dimana teori pajak ini menjelaskan sejauh mana wajib pajak atau baik individu maupun perusahaan tersebut tersedia dan juga patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang ditetapkan oleh otoritas negara. Kepatuhan ini dapat bersifat sukarela atau karena tekanan hukum dan juga administrasi. Menurut teori ini, wajib pajak dapat melakukan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu ada tax compliance atau kepatuhan penuh, yang mana dalam tax compliance ini membayar pajak sesuai dengan ketentuan tanpa upaya penghindaran. Dan untuk yang kedua yaitu tax avoidance atau penghindaran pajak, yang mana menggunakan celah hukum yang sah untuk memindahkan beban pajak. Yang mana penelitian ini lebih berfokus pada tax avoidance sebagai indikator perilaku perusahaan dan juga merespons sistem perpajakan. Dengan menggunakan transfer pricing, maka perusahaan lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak secara legal. Untuk yang ketiga yaitu penerapan teori dan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyusunan hipotesis dan juga menguji hubungan antara variabel.
yang mana variabel independence-nya itu transfer pricing dan juga variabel independennya yaitu tax avoidance. Hipotesis ini disusun berdasarkan dengan dugaan bahwa semakin tinggi aktivitas transfer pricing, maka akan semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, berdasarkan hasil pengujian statistik, diketahui bahwa transfer pricing ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance, yang mana artinya praktik transfer pricing ini dalam penelitian ini tidak terbukti secara statistik mempengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor lain seperti regulasi yang ketat, pengawasan otoritas pajak, atau kebijakan internal perusahaan. Hipotesis diuji dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berarti penelitian ini menetapkan hipotesis berdasarkan dengan teori dan juga studi yang terdahulu. Lalu mengujinya secara empiris menggunakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan. Dengan tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah transfer pricing ini akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak atau tax avoidance. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah praktik transfer pricing ini akan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak atau tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2020 sampai dengan 2023. Yang dimana transfer pricing ini dijadikan sebagai variabel independen atau X, dan sedangkan tax avoidance sebagai variabel dependent atau Y. Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis, yang mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode statistik, deskriptif, dan inferensial. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari 9 perusahaan manufaktur multinasional yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yang mana masing-masing selama 4 tahun sehingga menghasilkan 36 observasi. Proses pengujian statistik, yang mana penelitian ini melakukan beberapa tahapan analisis data sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov, dan hasilnya menunjukkan bahwa data berdistribusi normal atau nilai yang signifikan 0,051 lebih besar dari 0,05, yang mana uji heterogenisitas menggunakan metode scatter menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heterogenisitas. Yang kedua yaitu uji regresi linear sederhana, yang mana model regresi digunakan untuk mengetahui arah dan juga kekuatan pengaruh antara transfer pricing terhadap tax avoidance, sehingga diperoleh koefisien regresi sebesar 0,007 dengan signifikasi 0,970, yang mana menunjukkan bahwa hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga yaitu uji korelasi Pearson, yang mana nilai korelasi antara transfer pricing dan tax avoidance sebesar 0,007, artinya hubungan antara kedua variabel ini sangat lemah, hampir tidak ada korelasinya. Yang keempat yaitu uji determinasi atau R-kuadrat, yang mana hasil ini menunjukkan nilai R square sebesar 0,000, sehingga bahwa transfer pricing ini hanya menjelaskan 0% variasi dari tax avoidance. Dan yang terakhir yaitu uji parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari transfer pricing terhadap tax avoidance, sehingga nilai signifikan adalah 0,970, jauh di atas nilai kritis yaitu 0,05, yang berarti hipotesis alternatif ditolak dan juga hipotesis 0 diterima. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan atau temuan utama. Temuan yang paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara transfer pricing
terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang diteliti. Ini berarti bahwa meskipun transfer pricing ini sering dicurangi sebagai instrumen untuk menghindari pajak, pada kenyataannya dalam kasus perusahaan manufaktur ini di Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2023, transfer pricing bukanlah faktor dominan dalam menentukan tingkat tax avoidance. Untuk yang selanjutnya yaitu tax implikasi akademik dan juga praktis. Yang pertama dari perspektif akademik, hasil penelitian ini memperkaya literatur yang menyebabkan bahwa tidak semua praktik transfer pricing digunakan untuk menghindari pajak. Meskipun teori agensi menyebutkan bahwa manajer cenderung mencari cara untuk memaksimalkan laba dengan meminimalisasi pajak, dalam praktiknya transfer pricing ini tidak selalu digunakan untuk tujuan itu, terutama jika terdapat pengawasan ketat dari regulator. Yang kedua yaitu dari perspektif praktis dan juga regulatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas pajak tidak bisa hanya mengandalkan indikator transfer pricing untuk mengidentifikasi resiko penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan manufaktur juga mungkin memiliki motivasi lain dalam menggunakan transfer pricing, seperti efisiensi operasional antar anak perusahaan atau pengelolaan resiko bisnis internasional, bukan semata untuk menghindari pajak. Untuk yang ketiga yaitu faktor lain yang lebih dominan. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu seperti oleh Sutanto dan juga Lasat pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan seperti leverage, ukuran perusahaan dan juga profitabilitas lebih signifikan berpengaruh terhadap tax avoidance daripada transfer pricing. Oleh karena itu, penelitian ini disarankan untuk memasukkan lebih banyak variabel independen agar lebih menjalankan variasi tax avoidance secara lebih komprehensif. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan pembahasan. Secara keseluruhan, hasil pembahasan penelitian ini menekankan bahwa secara teoritis transfer pricing ini dapat digunakan untuk menghindari pajak. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan menggunakan dengan tujuan tersebut, yang dimana transfer pricing ini bukanlah determinan utama dalam praktik tax avoidance, khususnya di sektor manufaktur Indonesia yang terdaftar di BEI pada periode 2020 hingga 2023. Sehingga mendapatkan saran penelitian yaitu bagi pemerintah dan juga Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dapat disarankan untuk terus memperkuat pengawasan terhadap transaksi pihak yang berelasi dengan mendorong transparansi dokumentasi transfer pricing, terutama bagi perusahaan multinasional. Dan bagi perusahaan dapat diharapkan agar perusahaan tidak hanya berfokus pada pemanfaatan celah legal perpajakan, tetapi juga memperhatikan aspek tata kelola perusahaan atau good corporate governance, dan juga tanggung jawab sosial dalam membayar pajak secara wajar sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara. Sekian dari pemaparan video materi yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya perbuat, yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.